Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari ketenangan, para pencari cahaya di tengah kegelapan, dan semua pendengar setia Guruni Malaikat. Malam ini atau kapanpun Anda mendengar suara ini, saya ingin mengajak Anda semua menelusuri sebuah perjalanan. Bukan perjalanan ke tempat yang jauh, melainkan perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Perjalanan yang seringkali kita lupakan, terabaikan, namun sesungguhnya adalah perjalanan terpenting dalam hidup, yaitu perjalanan menuju pemulihan jiwa. Ada kalanya jiwa kita terasa rapuh, lelah, dan seolah kehilangan arah. Beban hidup, kekecewaan, kehilangan, penyesalan, atau bahkan ketidakpastian masa depan. Semua itu bisa menjadi badai yang menghempas ketenangan batin kita. Mungkin ada di antara kita yang merasa aku baik-baik saja, namun di balik senyum ada kepedihan yang tersembunyi. Di balik kesibukan ada kehampaan yang tak terisi. Di balik keceriaan ada luka yang belum tersembuhkan. Lalu bagaimana kita memulai proses pemulihan ini? Apakah ada resep ajaib? Tidak, pemulihan jiwa adalah sebuah seni, sebuah proses yang personal, dan sebuah penyerahan diri yang total. Langkah pertama adalah mengakui luka. Ini adalah langkah yang paling sulit, namun paling krusial. Seperti halnya luka fisik, kita tidak bisa menyembuhkan apa yang tidak kita akui keberadaannya. Berhenti berpura-pura kuat jika hati sedang remuk. Berhenti menyangkal kesedihan jika air mata ingin menetes. Izinkan diri Anda merasakan rasa sakit itu. Beri ruang bagi kesedihan, kemarahan, atau kekecewaan yang mungkin selama ini terpendam. Mengakui luka bukanlah tanda kelemahan, melainkan gerbang menuju kekuatan sejati. Ini adalah keberanian untuk menatap monster di dalam diri, agar kita bisa mulai menaklukkan atau bahkan memeluknya sebagai bagian dari perjalanan kita. Langkah kedua, memaafkan dan melepaskan. Luka seringkali berakar dari ketidakmampuan kita memaafkan. Memaafkan orang lain yang mungkin menyakiti kita, memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang pernah diperbuat, atau bahkan memaafkan takdir yang terasa begitu pahit. Memaafkan bukanlah berarti melupakan atau membenarkan perbuatan salah. Memaafkan adalah membebaskan diri kita dari belenggu kebencian, dendam, dan rasa sakit yang terus menghantui. Ketika kita memaafkan, kita melepaskan beban yang selama ini menekan jiwa. Kita memberikan izin pada diri sendiri untuk bernapas lega, untuk melangkah maju tanpa terbebani masa lalu. Ini adalah sebuah tindakan cinta, bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri Anda sendiri. Bebaskan jiwa Anda dari rantai yang tak terlihat ini. Oke, langkah ketiga, kembali kepada sumber kekuatan sejati. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, kita seringkali mencari sandaran pada hal-hal fana, harta, jabatan, pujian manusia, atau bahkan kesibukan. Namun ketika badai datang, semua itu bisa roboh dan bisa kembali merasa hampa. Pemulihan jiwa yang sejati utamanya adalah kembali pada Sang Pencipta, kembali pada Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Maha Mengenggam segala urusan. Dalam Islam, ini adalah sholat, dzikir, tilawah, dan doa-doa tulus di kesunyian malam. Saat kita sujud, saat kita mengulang asma Allah, saat kita merenungkan kalamnya, jiwa kita menemukan rumah. Kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kekuatan tak terbatas pada senantiasa menopang, membimbing, dan menyembuhkan. Ini adalah pengisian ulang energi spiritual yang hakiki.
Kemudian langkah yang keempat, menemukan makna dalam setiap goresan. Setiap luka, setiap rasa sakit, setiap kekecewaan bukan sekedar ujian melainkan pelajaran, bukan sekedar kepedihan melainkan peluang untuk bertumbuh. Jiwa yang pulih bukanlah jiwa yang tidak pernah terluka, melainkan jiwa yang belajar dari lukanya. Mungkin kita tidak akan pernah mengerti sepenuhnya mengapa sebuah peristiwa terjadi, tapi kita bisa memilih untuk mencari makna di baliknya. Makna tentang kesadaran, makna tentang kesabaran, makna tentang keikhlasan, kekuatan tersembunyi atau hikmah dari setiap episode kehidupan. Dari sinilah jiwa kita tidak hanya pulih melainkan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bersinar. Sahabat guru dan malaikat, proses pemulihan jiwa itu tidak linear. Ada hari-hari di mana kita merasa maju 2 langkah, lalu mundur 1 langkah. Itu tidak apa-apa. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Yang terpenting adalah kita tidak pernah menyerah untuk mencari, untuk menyembuhkan, dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Terima kasih telah menelusuri perjalanan ini bersama saya. Semoga setiap kata yang terucap menjadi penyejuk bagi jiwa yang gundah